limas kerucut bola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra putrinya dalam belajar di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami mengharapkan, selaku pihak sekolah mengharapkan kepada kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatannya anak-anakku semua. Baiklah anak-anakku semua, dalam mata pelajaran matematika pada hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Budi dalam mata pelajaran matematika dan akan melanjutkan materi tentang luas permukaan bangun ruang. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menambah lancarnya dan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kubus, tentang luas permukaan balok, prisma tegak segitiga, dan tabung. Dan alhamdulillah materi-materi tersebut sudah kita sampaikan. Untuk tugasnya apakah sudah dikerjakan? Pak Budi harapkan kalian tetap mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada yang kesulitan silahkan bisa tanya kepada Pak Budi. Nah, untuk materi kita hari ini Pak Budi akan melanjutkan 3 materi tentang luas permukaan bangun ruang. Yang pertama adalah limas segi 4, yang kedua adalah kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Baiklah, untuk melihat materinya kalian bisa membuka buku paket halaman 111. Marilah kita ikuti untuk pembahasan luas permukaan limas segi 4. Baiklah anak-anakku semua, marilah kita ikuti pembahasan materi kita yang pertama, yaitu materi kita tentang limas segi 4. Ini bangun ruang limas segi 4 ya. Jadi bawahnya alasnya berbentuk segi 4. Di sini Pak Budi mencontohkan alasnya ini berbentuk persegi. Ya nak ya? Oke, ini adalah bangun ruang limas segi 4. Kemudian bangun ruang ini kalau kita pengen mencari luas permukaannya, kita lihat dulu tentang jaring-jaring limas. Lihat, jaring-jaring limas akan seperti ini anak-anakku semua. Yang bagian persegi ini adalah bagian alasnya. Dan yang segitiga ini adalah sisi yang tegaknya. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan dari limas segi 4 ini adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegaknya. Nah, luas alasnya ini berbentuknya adalah berbentuk persegi. Jadi rumus untuk mencari luas alas adalah sisi dikalikan dengan sisi. Nah, ditambah, dilihat 4 sisi tegak. 4 sisi tegak ini bentuknya adalah segitiga, di mana alasnya segitiga itu merupakan sisi ya. Kemudian di sini adalah tinggi segitiga, merupakan tinggi yang tegak seperti ini. Sehingga karena di sini sisinya berbentuk segitiga, maka rumusnya di sini adalah 4 dikali luas segitiga, di mana luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Saya ulangi lagi ya, luas permukaan adalah luas alasnya. Luas alasnya di sini sisi kali sisi, karena bentuknya adalah persegi. Ditambah 4, jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 dikali luas segitiga, di mana luas segitiga itu adalah setengah kali alas segitiga dan dikali dengan tinggi segitiga. Baiklah anak-anakku semua, untuk itu Pak Budi akan memberikan contoh soalnya. Oke anak-anakku semua, Pak Budi akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan limas segi 4. Nah, ini adalah bangun limas segi 4, di mana alasnya ini Pak Budi membuat alasnya bentuknya adalah persegi. Nah ya, oke, dari materi ini, dari bangun ini kita bisa memperoleh informasi. Lihat sebelah sini di keterangannya. Panjangnya AB adalah 10 cm dan tinggi segitiga yang tegak ini adalah 20 cm.
Marilah kita akan mencari berapa luas permukaan dari limas tersebut. Oke, lihat sini anak-anakku semua. Luas permukaan limas rumusnya adalah sisi dikali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena masing-masing ini sama semuanya, dia berbentuk persegi. Jadi rumus alasnya adalah sisi kali sisi. Ditambah 4 dikali sisi tegaknya, 4 dikali luas segitiga, setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya anak-anakku semua. Sisinya tadi berapa di sini sisinya? Sisinya adalah 10 ya, dimasukkan 10 di sini, dikali sisi juga 10 karena persegi anak ya. Oke, ditambah 4 dikali 1/2 dikali alas segitiga. Nah, ini alasnya segitiga ini kan sama semua ya. Alasnya segitiga ini sama dengan sisi dari alas ya. Sehingga apa? Sehingga alas segitiga ini 10 cm. Ditambah tinggi segitiga yang di sini nih, tinggi segitiganya yaitu 20 cm. Nah, kita operasikan dulu yang berada dalam kurung, nak. 10 kali 10 ada 100, ya kan? Ditambah, ini kita operasikan dulu. 4 sama 2 kita sederhanakan, jadi 2 di sini. Kemudian kita kalikan. 2 kali 1 kali 10 kali 20, hasilnya adalah 400. Kemudian 100 ditambah dengan 400 sama dengan 500 cm persegi. Baik, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan limas segi 4. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya Pak Budi akan membahas tentang luas permukaan kerucut. Silahkan disimak ya nak ya. Oke, ini adalah bangun kerucutnya ya. Bangun kerucut ini akan kita coba untuk mencari luas permukaan. Untuk mencari luas permukaan dari sebuah bangun ruang, kita harus tahu dulu jaring-jaringnya seperti apa. Nah, di samping ini adalah jaring-jaring dari kerucut nak. Ternyata bangun kerucut setelah dibuka itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama ini bagian alas ya, bagian alasnya berbentuk lingkaran. Dan bagian atas ini dinamakan dengan selimut kerucut. Ya nak ya, selimut kerucut. Jadi kerucut itu punya 2 bagian. Yang pertama adalah alas yang berbentuk lingkaran, dan yang kedua adalah bagian selimut kerucut. Nah, sehingga untuk mencari luas permukaannya itu ya seperti ini caranya. Luasnya alas, ya toh, luasnya alas ditambah luas selimut kerucut di sini. Jadi luasnya alas ini ditambah dengan luasnya selimut kerucut. Udah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kalian lihat, alasnya berbentuk lingkaran. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka di sini luasnya menggunakan luas lingkaran, yaitu pi dikali r dikali dengan r. Oke ya? Ditambah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi dikali dengan r, ya, dikali dengan r jari-jari dikali dengan s. S itu apa sih? S itu adalah garis pelukis. Dilihat, kalau dibangun ruang, garis pelukis itu yang seperti ini nih, yang miring ini. Ini namanya garis pelukis. Kalau tinggi itu yang mana? Tinggi itu yang ini, dari titik sudut ya ke titik pusat. Ini namanya tinggi. Kalau ini adalah jari-jari. Oke ya? Saya ulangi, jadi garis pelukis itu yang bagian miring ini. Oke. Nah, 2 rumus ini kalau kita gabung itu menjadi pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah s. Nah, untuk memantapkan materi kita, Pak Budi akan memberikan contoh soal tentang kerucut. Baiklah anak-anakku semua, kali ini Pak Budi akan memberikan 1 contoh soal yang berkaitan dengan kerucut. Kita lihat bersama-sama. Ini ada sebuah kerucut. Diketahui kerucut ini memiliki jari-jari 14 cm dan memiliki ya sisi ini adalah 10 cm. Oke. Nah, di sini sudah saya tulis jari-jarinya adalah 14 cm di sini dan S-nya adalah 10 cm. Dari soal ini ditanyakan berapa luas permukaan kerucut ya? Mari kita jawab bersama-sama. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah s. Kita masukkan angkanya. Di sini pi menggunakan 22/7. Ingat bahwa di sini r-nya adalah 14.
kalau R-nya 14 atau jari-jarinya adalah 14, itu kelipatan dari 7 kan? Sehingga pi-nya menggunakan 22 per 7. Nanti anak-anakku semua, jika kalian menjumpai soal dan R-nya itu bukan kelipatan 7, berarti pi-nya ini menggunakan 3,14. Oke, kita simak dulu. 22 per 7 dikali R-nya 14 dikali R-nya di sini 14 ditambah S-nya 10 dalam kurung. Yang berada di dalam kurung nanti kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. 14 sama 7 bisa kita coret, kita sederhanakan. Ini dapat 2, ya kan? Oke. 22 dikali 2 hasilnya 44. Ya, yang berada dalam kurung kita jumlahkan. 14 ditambah 10 sama dengan 24. Kita kalikan 44 dikali dengan 24 hasilnya adalah 1056 cm persegi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya luas permukaan dari kerucut ini yang memiliki jari-jari 14 dan S-nya 10 adalah 1056. Oke ya, baiklah. Sekarang kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang luas permukaan bola. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita akan membahas materi kita yang terakhir, yaitu tentang luas permukaan bola. Kita lihat, ini adalah bangun ruang bola. Bangun ruang bola itu ini adalah R merupakan jari-jari sebuah bola. Ya hanya ini saja, bagian bola itu hanya ada R. Tidak ada T, tidak ada S, pokoknya hanya R saja. Sehingga dalam mencari luas permukaan bola berdasarkan sebuah percobaan, berdasarkan sebuah penelitian, rumus untuk mencari luas permukaan bola adalah 4 dikali pi dikali R kuadrat. Nah, R kuadrat ini dijabarkan menjadi R kali R. Sehingga luas permukaan bola adalah 4 dikali pi dikali R dikali R. Nah, kalau sudah, Pak Budi akan memberikan satu contoh soal berkaitan dengan luas permukaan bola. Baiklah anak-anakku semua, sekarang mari kita ikuti contoh soal yang berkaitan dengan bola. Silakan dilihat ini anak-anak. Ini adalah bangun ruang bola. Diketahui bola ini memiliki jari-jari 7 cm, ya kan? Ditanyakan berapa luas permukaan dari bola? Kita bisa jawab luas permukaan bola, ya kita tulis rumusnya dulu adalah 4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, dilihat jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 7. Kalau jari-jari 7 dan 7 itu merupakan kelipatan dari 7, maka pi-nya menggunakan 22 per 7. Kita masukkan angkanya. 4-nya di sini, pi-nya 22 per 7. R-nya adalah 7 dan di sini R-nya adalah 7. Kita sederhanakan dulu. 7 sama 7 bisa kita coret, kita sederhanakan. Nah, oke. Kalau sudah, kita kalikan. 4 dikali 22 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Ya, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan bola. Baiklah anak-anakku semua, materi kita alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Untuk itu Pak Budi akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan diikuti. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan ini Pak Budi akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, ada 3 tugas dari Pak Budi. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini ada sebuah 5 segi 4. 5 segi 4 tempatnya ini alasnya berbentuk adalah persegi anak ya. Kita lihat. Diketahui dari soal ini AB yang merupakan sisi dari alas, panjang sisi dari alas adalah 20 cm. Nah, kemudian tinggi sisi yang tegak ini atau tinggi segitiga ini adalah 30 cm. Ditanyakan berapa luas permukaan limas. Jadi luas permukaannya ini berapa? Gitu ya. Oke. Kemudian yang soal yang kedua adalah berkaitan dengan kerucut. Diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm. Jari-jarinya 10 cm dan S-nya ini ya, S-nya ini adalah 15 cm. Ditanyakan berapa luas permukaan kerucut tersebut? Ingat anak-anakku semua, di sini R-nya adalah 10. Kalau R-nya adalah 10,
dan 10 itu bukan merupakan kelipatan dari 7, maka nanti dalam mengerjakan nilai dari pi-nya menggunakan 3,14. Oke, sekarang kita akan melihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga berkaitan dengan bola. Diketahui ada sebuah bola memiliki jari-jari 14 cm. Ditanyakan berapa luas permukaan bola tersebut. Oke ya, ini adalah tugas dari Pak Budi. Silahkan tugas ini kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, tentunya di buku tugas. Kalau misalkan ada beberapa permasalahan terkait tugas, kalian bisa WA Pak Budi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini sudah menyelesaikan 3 materi pokok tentang luas permukaan, yaitu yang pertama kita tadi membahas tentang 5 segi 4, yang kedua kita membahas tentang kerucut, dan yang ketiga kita membahas tentang bola. Pak Budi harapkan kalian tetap fokus melihat video-video pembelajaran dari Pak Budi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan, mengetahui tentang rumus-rumus yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Nanti di rumah silahkan direview kembali mulai dari kubus sampai bola. Nah, yang kedua, untuk tugas-tugas dari seluruh Bapak Ibu Guru, silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan tugas kita dan harus mengerjakan dengan disiplin waktu, dikerjakan pada waktu hari itu juga. Tidak usah molor-molor, nanti kalau molor waktunya akan tersita, terbuang sia-sia. Baiklah anak-anakku semua, sekiranya cukup sekian yang bisa Pak Budi sampaikan. Pak Budi mengharapkan kepada kalian tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.